Soekarno adalah nama besar dalam sejarah Indonesia. Ia bukan hanya Presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga tokoh utama yang mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Perjalanan hidupnya dipenuhi perjuangan, pengorbanan, dan keyakinan kuat bahwa Indonesia harus berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai pendidikan dan nasionalisme. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru yang menekankan pentingnya pengetahuan dan kecintaan terhadap tanah air. Dari sinilah semangat perjuangan Soekarno mulai terbentuk. Saat menempuh pendidikan, kecerdasan, dan kemampuan berbicara Soekarno mulai menonjol. Ia dikenal sebagai sosok yang berani menyuarakan kritik terhadap penjajahan Belanda. Melalui tulisan dan pidato, ia menyampaikan gagasan tentang kemerdekaan dan persatuan bangsa. Aktivitasnya ini membuat pemerintah kolonial merasa terancam. Akibat perjuangannya, Soekarno beberapa kali ditangkap dan diasingkan. Ia pernah dipenjara di Bandung, lalu diasingkan ke Ende dan Bengkulu, namun pengasingan tidak menghentikan perjuangannya. Di tempat-tempat tersebut, Soekarno terus merenung, menulis, dan menyusun gagasan tentang masa depan Indonesia yang merdeka. Peristiwa paling bersejarah terjadi pada 17 Agustus 1945. Di tengah situasi dunia yang kacau pasca Perang Dunia Kedua, Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, ia menyatakan lahirnya sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan. Proklamasi ini menjadi tonggak utama berdirinya Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, Soekarno diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Tantangan besar langsung menghadang. Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajah yang ingin kembali berkuasa. Dalam masa revolusi fisik ini, Soekarno berperan penting dalam menjaga semangat persatuan dan perjuangan rakyat. Salah satu warisan terpenting Soekarno adalah Pancasila. Ia merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta simbol persatuan di tengah perbedaan. Soekarno juga dikenal sebagai orator ulung. Pidatonya mampu membakar semangat rakyat dan menanamkan rasa percaya diri sebagai bangsa merdeka. Melalui kata-katanya, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang bergantung pada negara lain. Di tingkat internasional, Soekarno membawa Indonesia ke panggung dunia. Salah satu pencapaiannya yang paling bersejarah adalah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika untuk melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan serta perdamaian dunia. Nama Indonesia pun dikenal luas sebagai negara yang berani dan berprinsip. Namun perjalanan kepemimpinan Soekarno tidak selalu berjalan mulus. Kondisi ekonomi yang sulit dan ketegangan politik menjadi tantangan besar di akhir masa pemerintahannya. Meski demikian, peran dan jasanya dalam membangun identitas bangsa Indonesia tetap tidak tergantikan. Soekarno wafat pada 21 Juni 1970. Meski telah tiada, semangat dan pemikirannya terus hidup. Ia dikenang sebagai bapak bangsa, pemimpin yang mengorbankan hidupnya demi kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Hingga kini, nama Soekarno tetap tertulis dalam sejarah sebagai simbol perjuangan, keberanian, dan cinta tanah air. Warisannya menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan yang besar.